Ada yang pakai laptop yang saya ketinggalan laptop. Atau enggak laptop di siapa nih? Saya mau harus cari laptop. Ini aku bawa laptop. Ini ada. Oh, mau pakai yang boleh ganti aja besok. Ini paling ibu di bawah. Ada apa di bawahnya CSM Kaki beralas ya, kaki beralas. Terus ini kalau bisa nanti kalau nyiapin alat, babynya sama ininya masukin ke dalam kotak. Jadi itu satu kit itu dalamnya berbagai macam suku. Maksudnya suku yang kita siapkan ini nggak cocok dengan si bayi. Jadi kita nggak usah lari. Jadi dalam satu kit itu ada berbagai macam ukuran suku, ada babynya. Jadi dimasukkan semua ke dalam kotak tools kit yang sudah steril pastinya ya. Nah, jadi semua dimasukkan si baby sama si jadi nggak sebesar itu nanti yang kita terus apalagi tadi babynya, susunya, stetoskopnya, terus ini bisa ada lagi yang nggak ada. Iya, kasar nggak ada. Bengkok kasar ada. Jadi siapin bengkoknya, ya. Semula lagi tadi kasarnya siapin ya. Terus apa lagi? Ada yang kurang nggak? Oke, alas nanti kita masukkan ada satu kain yang dipakai bantalan gajah, terus udah gitu satu kain buat alas, satu kain untuk mengeringkan. Kemudian setelah kita siapkan 3 kain, kita siapkan balon atau baggingnya. Kita sebutnya itu kadang-kadang namanya baggingnya atau balon. Terus untuknya peralatan persalinan sudah pasti, stetoskopnya, alatnya, handuk bayi, kain besi, topi bayi, until krem, oksitosin seperti 3 cc, bayi, terus simulator denyut jantung itu kita tuh biasanya pakai boneka bebek kalau kita ya. Jadi si boneka bebeknya bunyi tut gitu. Tapi dikit-dikit itu namanya simulator denyut jantungnya. Termos, tisu, media ventilasi. Jangan lupa ditambahkan ini mungkin di sini nggak ada, tambahkan apa barang shop. Jadi semua alat persalinan itu ada. Nanti menyiapkan pada saat mau HBP. Jadi kita sudah pakai handscoon, sudah pakai masker, sudah pakai tutup kepala, sudah pakai barang shop ya. Kan nggak ada yang karena tambahkan ya kalau kelihatan. Kemudian media ventilasi yang lampu sorot 60 watt kain pembersih hangat sebagai alas itu sudah terpasang pada saat kita menyiapkan alat-alat untuk persalinan. Kan di kala 2 itu langkah pertamanya itu melihat tanda kala 2 ya.
yang apa namanya menonjol ya, ruang bukan dan sebagainya. Kemudian langkah kedua persiapan diri, kita memakai APD, kita pakai handscoop, sebelum handscoop setelah persiapan diri baru kita persiapan alat persalinan, persiapan alat resusitasi. Jadi resusitasi itu persiapan alatnya bukan pada saat bayi itu mengalami asfiksia, tapi alat resusitasi itu sudah kita lakukan jika sebelum dia mau bersalin. Karena apa? Kemarin saya bilang kalau asfiksia itu terjadi karena 3 hal ya. Apa karena faktor ini? Placenta dan faktor. Jadi harus kita lihat, oh ibunya misalkan dengan eklamsi itu ada siapin alat resusitasi. Jangan sampai kita ibunya selamat, bayinya nggak selamat, gitu ya. Oke, nah ini ya. Terus sudah itu lanjut. Ini jadi kalau yang namanya asfiksia itu kita mau membantu bayi. Asfiksia itu adalah kesulitan bernafas, sehingga yang namanya HBB itu healthy baby breath itu adalah kita menolong untuk bayi itu bisa bernafas. Jadi jangan sampai kamu dia perlu oksigen, enggak, dia bukan perlu oksigen, dia perlu bernafas, sehingga dia perlu mengembang paru-parunya. Ya, jadi kita bagaimana caranya tidak memberikan dulu oksigen, tapi kita bantu untuk dia mau bisa bernafas dengan cara kita mengembangkan paru-paru. Ya. Oke, ini kita harus ada 2 penolong. Penolongnya 1 ya, penolong kedua. Kemudian setelah itu kita menentukan penolong kedua, kemudian kita menyiapkan tempat persalinan, membantu ibu mencuci tangan 6 langkah, membantu ibu cuci tangan. Bukan bantu ibu, berarti melakukan cuci tangan 6 langkah, ya. Terus menyiapkan, nggak mungkin kita membersihkan area dada ibu ya. Lain kali kalau dia lagi bersalin itu memang dia udah pakai kain kan. Jadi kita nggak ada, kayak kita koleksi ya, yang polipat ya, yang polipat kita cuci tangan 6 langkah efektif. Tanpa membersihkan area dada kita harus itu karena pasti si dada ibu sudah pakai kain. Dan kemudian menyiapkan tempat ventilasi, tangan kiri dan tangan bagi bayi. Kemudian persiapan penolong dan alat, penolong sudah siap menggunakan APD karena kita sudah melakukan memakai APD pada saat mau bersalin. Ya. Kemudian setelah itu kita mengecek fungsi alat mengisap, balon resusitasi dan sukup dengan cara melakukan sukup secara rapat dan sebagainya, kemudian menentukan ukurannya. Jadi langkah awalnya adalah kita pakai barang shot, kita sudah memakai cuci tangan dulu ya pasti ya, kita udah bersihkan itu ya, bersihkan dulu, cuci tangan, gitu ya. Begitu, baru kita pakai handscoop. Ukurannya kemarin kita berapa? Ukurannya 60 detik ya. Terus setelah itu kita fungsi alatnya kita cek dulu apakah ini tadinya kalau kita pakai seharusnya ini tidak terpasang begini, jadi biasanya dia terpisah-pisah ini dibuka, tapi ini sudah terpasang. Kemudian ada yang seperti ini sukupnya. Biasanya kita pakai ini, lebih nyaman pakai ini daripada pakai ini. Kalau begitu pastikan dia ada bocoran nggak? Takutnya dia ada bocoran. Kalau dia nggak keluar udara, berarti dia dalam kondisi bagus si sumbernya. Ya, kemudian kita pastikan ukuran sumbernya sama bayinya, gitu ya. Setelah bayi lahir, ceritanya bayinya lahir. Ceritanya perlu ibu ya. Ibu ketika bayi itu lahir, apa yang kita lakukan? Bayi lahir, kemudian taruh di atas perut ibu, apa yang kita lakukan? Atau bukan sebelum tadi kan apa? Penilaian awal. Ya, apa yang kita nilai?
Tapi soalnya kita lihat apa warna tidak, kita lihat warna kulitnya ya, ternyata dia tidak menangis. Apa yang kita lakukan? Kan kalau tidak menangis berarti jangan sampai kan ininya nggak diusap, nggak apa-apa, berarti kita akan IMD ya, usap semuanya. Sudah dikeringkan, ini disisihkan. Kemudian kalau memang dia tidak bernafas juga bisa. Kita pentingnya dari mana? Dari mulut. Ininya di dulu ya. Dari mulut dulu. Kemudian baru dari hidung. Setelah ini ternyata dia tidak menangis juga. Coba Stimulasi dengan punggung. Usap ya, bukan digini-gini ya, dulu digini-gini supaya dia nangis atau enggak dia digini-gini. Karena cukup usap-usap. Setelah itu baru dia akan nangis. Oh iya, foto meja resusitasi. Meja resusitasi sudah dalam keadaan sudah terpasang si bantalannya, sudah terpasang alasnya. Kemudian apa lagi yang kita nilai? Coba, itu tadi pernapasan pertama ya. Ya, tadi kita belajar pernapasan pertama. Pertama, menjaga kerekatan, pemeriksaan pernapasan, setelah 3 menit, kita melihat titik-titik potong sampai pusat. Berarti ini posisi pernapasan pertama ada di perut ibu. Ingat ya, kita posisi golden case-nya itu di pernapasan pertama itu hanya di, kalau dia misalkan menangis berarti kita harus IMD ya. Tapi ibu kalau dia misalkan bukan menangis, merintih, ternyata ada mekonium tadi, kita bersihkan jalan nafas. Kemudian misalkan ternyata dia nggak menangis, kalau dia nggak nangis berarti kita jaga kehangatan, bersihkan jalan nafas lagi, merangsang pernapasan dengan cara tadi kita usap-usap, kemudian kita hidup kanan. Itu ternyata kalau misalkan bernafas kita ya. Tapi kalau nggak bernafas kita langsung jepit-jepit potong, masukkan ke taruh di meja resusitasi. Apa yang kita lakukan? Penolong pertama berdiri di sisi kepala, jadi kita tidak di depannya tapi kita di belakang sini, kita lakukannya. Terus setelah ibu posisikan kepala bayinya sampai ekstensi, bayinya tidak begini, tidak lurus, tidak. Ini posisi yang salah, tapi kita ini agak sedikit kasih bantalan di daerah pundaknya sehingga dia ada semi ekstensi. Seperti ini. Tapi tidak begini juga ya, jangan terlalu tinggi. Jadi semi. Oke, terus setelah itu kita meletakkan sumuk dari dagu bayi ke arah mulut dengan hidung dengan membuat tekanan rapat antara sumuk dan wajah. Lakukan ventilasinya 40 kali dalam 1 menit. Jadi setelah itu kita pastikan begini, baru kita ini pada pernapasan yang kedua. Ini pernapasan yang kedua ya. Pernapasan pertama ada di perut ibu, pernapasan kedua di meja resusitasi. Posisinya kita kayak saya bilang huruf C. Jadi ini kita pastikan dagu, mulut, dan hidung. Ininya agak di ekstensikan, baru kita bagging. Baggingnya sekitar 2 cm air, jadi jangan terlalu keras dulu ya. Lihat tadinya mengembang nggak? Mengembang ya? Mengembang. Ini masih sedikit. Kita lakukannya dalam waktu 1 menit itu. Nanti kalian coba 1 menit ya. Karena yang tahu remasannya kalian, yang tahu ritmenya juga kalian, segimana sih kita melakukan dalam waktu 1 menit itu sebanyak 40 tekanan. Misalkan 1, lepas, 2, lepas, 3, lepas, 4, lepas, 5, lepas, 6, lepas, 10, lepas, 20, lepas, 40, lepas. Apa yang kita lakukan? Evaluasi. Apa yang kita lakukan evaluasinya? Penolong yang kedua mengecek LDG-nya. Kalau dia kurang dari 100, bayinya tidak menangis lagi. Berarti sekarang ventilasi yang kedua. Di sini ya, nanti kalian mengangkatnya di sini pakai ini. Cek menangis atau enggak.
Kalau menangis hentikan bagging. Tapi kalau nggak menangis, periksa LDJ. LDJ ini ternyata kurang Bu dari 100. Oke, ventilasi kedua lagi dengan kita reposisi ulang. Ya, reposisi lagi. Pastikan lagi berapa lagi? 40 dalam waktu 1 menit. Dua, 1, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 40 lepas. Bayinya gak nangis, LDJ lagi. LDJ. Berarti sekarang ventilasi ke berapa? 3. Sini jangan di bawah. LDJ-nya kurang dari 100, apa yang kita lakukan? Angka 1000 BT S-nya Suku. periksa sumbernya ya, dia ada kebocoran atau tidak, terus dianya pas atau tidak, S-nya, terus R-nya reposisi. Dia ke bawah ngeblosor, kita tahu Atas. Oke, dia sudah direposisi. Apa lagi? Isa dulu. Periksa lendir apa lagi? buka mulut bayi. Buka mulutnya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata sudah disampaikan, kita coba ya, kita coba dia misalkan kita cobanya 4 kali atau 10 kali masih belum bernapas, baru kita bukakan mulut, baru Tekanan. misal tadi kita masih tekanannya 2 cm, kita sekarang tambah jadi 3 cm, kita lebih perkuat lagi ya, diperkuat tekanannya. Kalau bunyi berarti dia ada darah yang keluar. Oke, sekarang udah sampai 60 detik atau 1 menit. Apa yang kita lakukan? Evaluasi lagi, LDJ lagi. Ternyata setelah di LDJ dia masih kurang dari 100. Apa yang kita lakukan? Kita masih ventilasi lagi. Ventilasi lagi dalam waktu 3 menit. Setelah 3 menit kita lakukan lihat evaluasi. Jika bayinya menangis, jika bayinya bagus, LDJJ-nya lebih dari 100, kemudian nafasnya juga bagus, kita lakukan tindakan pasca resusitasi. Tapi kalau 3 menit itu tidak bagus, kita kasih tahu sama orang tuanya itu ini progresnya kurang baik. Apa yang kurang baik, kita harus melakukan rujukan. Nah, selama kita melakukan rujukan dan bapaknya menyetujui, kita lakukan tetap ventilasi. Tambah lagi sampai nanti 3 menit ya, tambah lagi 4 menit. Nah, sampai dia 10 menit kan tetap gak mungkin dong bidannya ini ngurusin rujukan terus kita diculkan kan gak mungkin. Tetap kita ventilasi. Berusaha dalam waktu sambil kita menunggu proses rujukan, apakah ada rumah sakit atau enggak, terus kita melakukan persiapan semuanya rujukan, kendaraan dan sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan dalam waktu 10 menit, kita lakukan evaluasi. Jika dalam waktu 10 menit dia tidak ada nafas, sampaikan LDJ-nya terhenti, atau misalkan dalam waktu 7 menit buku LDJ-nya tambah turun, terus bayinya juga ada reaksi bernafas. Dalam waktu 10 menit kita evaluasi dan tidak ada LDJ-nya, dan kemudian tidak ada nafasnya, kita nyatakan. Jadi kita hanya bisa lakukan turun 10 menit saja, ya. Tapi dalam 10 menit itu kalau misalkan dianya ada ambulan, kan kita juga berusaha ya. Terus biar masih ada LDJJ-nya, gimana kalau misalkan dalam waktu 10 menit LDJJ-nya masih ada, bayinya juga tapi tidak bernafas, apa yang terlalu ya, surat rujukan sudah siap, mobil sudah siap ya, mau nggak mau kita melakukan ventilasi sampai ke rumah sakit. Karena kita berusaha membuka, jadi peran bidan hanya bisa sampai situ untuk kita menolong bayi itu bernafas, makanya namanya KBB. Beda dengan resusitasi, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kita coba ya. Oke, sekarang kita ke resusitasi terbuku tadi. Nanti ini boleh bisa ya, saya lihat ke yang lain ya, kelas lain juga boleh. Jadi ini modul terbaru dari MMS dari IDAI untuk resusitasi.
Dan resusitasi ini mungkin dilakukannya di rumah sakit. Di rumah sakit karena dia harus menggunakan CPAP. Kecuali di puskesmas ada CPAP. Yang awal tadi. Kecil ya. Ini adalah alur resusitasinya. Jadi alur resusitasinya seperti biasa, tetap kita penilaian dari alur akhirnya. Dari mana kita penilaiannya? Satu, kita bakal lihat dia pernah prenatal atau tidak. Ya, kedua, bernafas reguler atau tidak, menangis lemak. Kan kadang-kadang ada ibu-ibu yang dia datang ke bidan tapi dia nggak pernah USG dan dia menyatakan menyatakan dia ada. Terus dia mungkin seingat dia memberikan memberikan HPHT-nya juga seingat dia, sehingga tapi setelah dihitung oleh bidan misalkan arterial misal ya, ada kasus yang seperti itu. Tapi pada saat dia lahir kita lihat cek apakah banyak kelangu, apakah ininya tertutup gitu ya, apakah skrotum atau itunya masih belum turun. Nah itu berarti tanda-tanda dia atau misalkan dia bayinya pada saat itu cuma 2,3 misalkan, oh dia BBLM padahal arterial kita lihat dulu, cek dulu, ternyata dia bukan BBLM, memang dia prematur ya. Nah kita setelah ternyata oh iya misalkan dia nafas dia lemak tidak ada, terus kalau tidak ada berarti langkah awalnya kita hangatkan, keringkan, baru kita kalau dia bagus dia berikan perawatan berikutnya. Tapi ternyata misalnya dia tidak ada pecah, kebaca nggak? Pecah nggak ya? Pecah ya? Oke, kalau itu nanti saya bukunya ke ini ya. Oke, kalau misalkan ternyata langkah awalnya ya sudah, kemudian kita lihat nilai usaha nafasnya. Ternyata dia bernafas dan LDJ-nya bagus di atas 100, berarti kita melakukan perawatan bayi. Tapi ternyata dia ada megap-megap, LDJ-nya kurang dari 100, berarti kayak tadi kita lakukan perbedaan resusitasi, kita lakukan sama ya KTP-nya kayak tadi, tekanan ventilasi. Kemudian kita kalau di rumah sakit, kalau kita dalam melakukan PPP pasti sambil melihat saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigennya itu kalau yang kita punya di rumah itu yang ditaruh. Tapi kalau yang di rumah sakit memang disimpan di kaki atau di tangan, tapi dia masuk ke dalam monitor. Sehingga di monitor akan terlihat saturasi dari sini. Apakah di satu menit pertama dia masih di 80, itu masih kalau di layar 80 dia masih bagus. Tapi kalau di layarnya misalkan sudah dia lahir 10 menit, dia di 95%, saturasinya masih bagus. Beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa 96% saturasinya nggak bagus. Tapi kalau bayi ada saturasi di 90, di 91, itu masih dikatakan bagus. Ya. Sambil dilihat di layar itu biasanya ada tekanan darahnya, ada denyut jantungnya, ada saturasi oksigennya. Jadi kita nggak usah pakai penolong kedua yang harus cek di jantungnya karena sudah ada di layar monitornya kalau di rumah sakit ya. Kemudian kita lihat nih tadi PPP itu sama dilakukannya tadi 40 kali dalam waktu 1 menit sama melakukannya. Kita cek lagi LDJ-nya. Ternyata di LDJ-nya masih kurang dari 100, berarti kita lakukan PTP yang kedua. Dan selanjutnya kita lakukan koreksi CBP. Ya, jadi kalau misalnya sudah sama dengan ABB, jadi kalau misalnya dia sudah sampai rumah sakit, kejadiannya diventilasi pertama, kemudian dikoreksi LDJ-nya masih kurang dari 100, ventilasi kedua,
masih kurang dari 100, kita lakukan seri BT, lanjut kita lakukan ventilasi yang ketiga. Kemudian kalau di resusitasi, kalau ventilasi ketiganya dia tidak bagus, LDD-nya masih kurang dari 100, kita lakukan yang namanya resusitasi jantung paru atau kompresi dada. Jadi posisinya dari sini bedanya ya, bedanya dalam HDP kita ada kompresi dada setelah kita tahu bagaimana seri BT, ventilasi nggak bagus, kita akan rujukan misalnya 10 menit. Kalau nggak bagus kan jangan mendapat, kita dia bagus, kita akan rujukan sampai rumah sakit, itu akan dilakukan kompresi dada. Kompresi dadanya kita lakukannya bisa dengan 2 jari di daerah dada itu 3:1, jadi 1, 2, 3 tiup. Jadi yang ininya jadi kalau misalnya kita pegang di sini 1, 2, 3, nah 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Jadi dilakukan dengan kompresi dada plus ventilasi. Kemudian setelah itu ternyata dilihat lagi LDJ-nya kurang, itu tadi kalau misalkan di kurang 60 ya. Nah kalau misalkan nih dia masih kurang juga, biasanya itu dikasih tambah-tambahan obat-obatan. Nah misalkan nih ibu, kalau misalkan dianya kalau itu kejadiannya kalau dia kurang dari 100. Tapi kalau misalkan ada lebih sama dengan dari 100, tapi misalkan ada merintih, ada retraksi, kalau dia tidak bernafas ya, kalau ada merintih, ada retraksi pasifkan ke dalam, ada terhipno. Kalau di rumah sakit kita pasang namanya CPAP. CPAP itu kayak alat panjang nanti ada di situ. Kita tinggal pasang ke dalam perutnya aja. Ya, kita pasang tinggal dalam mulutnya. Kita kan nggak punya alat CPAP-nya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya. Nah kemudian kita pasangnya adalah dengan targetnya 7 cm. Dengan kita lihat monitor saturasi oksigennya. Tapi kalau dia masih merintih, kita pasang lagi itu di tekanan 7. Kalau dia masih merintih, kita tambah lagi tekanannya menjadi 8. Ya, kalau misalkan dia masih merintih. Tapi kalau misalkan kita masih gagal, sudah dikasih tekanan 8, kita dilakukan VVP tadi, sekaligus dia pasang intubasi. Intubasi itu, berarti kan dia udah ada usaha napas ya kalau nanti ya. Jadi dia tinggal kasih intubasi, dimasukkan alat bantu napas seperti selang panjang, dimasukkan dengan dia ditidurkan. Supaya apa? Supaya dia bernafas dengan tidak kekuatannya dia, tapi dengan alat bantu yang namanya intubasi. Ya, itu bedanya resusitasi dengan HBP. Jadi kalau tadi di HBP full ventilasi, kalau di resusitasi kita tambah dengan dengan kompresi dada jika kurang dari 100, atau kalau lebih dengan sama dengan 100 tapi ada merintih, ada tarikan dinding dada, dia dilakukan konsentrasi. Ya. Biasanya kalau dikasih dari intubasi ada yang berhasil dalam waktu 60 menit kita lihat. Kalau dia bagus bernafas, berarti dia berhasil. Tapi ternyata di intubasi tidak berhasil, biasanya kita lakukan dengan resusitasi. Kalau dia menurun menjadi naik. Jadi biasanya kita melakukan habis bayi lahir itu ditaruhnya di infant warmer, ini namanya infant warmer ya. Ini yang saya bilang tadi saturasi ya, pulse oximetry. Kalau kita di rumah kan karena saya juga punya oximeter itu ditaruhnya cuma ya seperti kita bawa-bawa gitu ya.
Nah kalau di rumah sakit dia yang udah terpasang sama monitor, jadi bisa kelihatan. Terus itu alat-alatnya, ini prepare-nya. Nah ini ya nanti kalau misalnya kalian melihat bahwa apa namanya, kalau dia misalnya usianya kurang dari 30 minggu, nanti di alatnya kita pasang itu cukup 20 sampai 25 saja putarannya, gitu ya. Itu akan lebih tergambar nanti. Kalau dia lebih dari 32 itu 25 sampai 30, maksimalnya 40. Seperti ini ya kompresi dadanya, ada yang boleh seperti ini, ada yang boleh dengan 2 jari ya. Jadi yang satu penolak ini memegang bagging, yang satu kita melakukan resusitasi jantung, kompresi dada. Jadi kalau orang dewasa, kalau kita lihat kan kompresi dada pakai ini, bukan pakai ini ya, tapi pakai ini. Tapi kalau untuk anak kecil kitanya pakainya bujana. Nanti apa yang harus disiapkan, obat-obatan dalam kit itu, satu ada epinefrin, ya, ada NaCl, itu saja. Ini batasannya. Jika LDJ-nya misalkan kurang dari 60, itu dilanjutkan dengan kompresi dada dan PTP. Tapi kalau lebih sama dengan 60, kita hentikan kompresinya, tapi kita lanjutkan dengan PTP. Tapi kalau lebih dari 100, kita hentikan PTP, tapi kita langsung pasang CPAP dengan tekanan 7 cm. CPAP dari mana aja? Dari alatnya mana ya? Kita nggak punya alat CPAP di sini. Alatnya seperti ini. Jadi dia bentuknya kotak yang terjadi dalam kotakannya yang 25 sampai 30 itu diputar di situnya nanti. Itu namanya alat CPAP. Kita bentuknya ini. Nah, atau alatnya seperti ini kalau di rumah sakit. Jadi nanti dia alatnya jadi kalian kalau misalkan masuk ke ruang gawat darurat gitu jangan kaget, kan bawain CPAP tinggal dorong CPAP-nya. Alatnya seperti ini. Jadi nanti itu si pelanggan putih itu dia bisa masuk ke dalam mulut tadi. Ya, nanti ada tekanannya di situ. Dia tekanannya berapa tadi? Kalau tekanan yang premat 7 kalau tekanannya, tapi kalau misalkan pengaturan durasinya 25 sampai 30. Ya. Nanti kalau pengaturan tampak kalian kalau masuk rumah sakit akan diarahkan. Gimana caranya? Yang penting kalian saat menemui alat baru di rumah sakit yang kalian tidak temukan di laboratorium, silakan diganti tapi ya itu tadi kalau PLK kan kadang-kadang penempatannya di mana ya, kecuali kalau di IGD di Connect itu ada CPAP ya, nanti ditanyakan ya, aku saya nggak tahu nih alat apa namanya snaptrik yang apa yang ke monitor, nah biasanya di puskesmas sekarang sudah ada ya. Ini seperti ini alatnya, kalau bingung CPAP itu yang kayak gimana, ini udah jelas seperti ini. Nah, itu tekanannya udah ada di sini ya kan. Nanti tinggal kita diputar sesuai dengan tadi. Kalau dia prematur 25 sampai 30, nanti sampai dia 7, kalau juga bagus kasih lagi udaranya jadi 8 gitu ya. Itu berusaha. Nah, jika misalkan berhasil terus kemudian dia ada menangis, tapi masih ada sianosis, baru kita kasih oksigen. Boleh kasih oksigen sampai 10 minggu. Tapi tergantung dari dokter jaganya di situ. Biasanya dokter jaganya ngasih oke jangan sampai 10,
kasih aja dulu misalkan 8. Kejadian sama anak saya itu kemarin sampai kita kasih sampai 10. Tapi 10 nggak berhasil, akhirnya pas mulai di MJP ke 1. Harusnya kan MJP itu 2 kali, tapi karena orang tua ya, kita kan nggak buat anaknya di baby di itu pasti kan dia juga pengen pulang dengan keadaan tidak sakit kan. Jadi saya minta berhenti, nggak usah diteruskan untuk MJP. Tapi pas kita lihat di monitor sudah tahu ya sudah, makanya juga kita harus MJP kan. Jadi tapi namanya saya ngajar ini gitu ya, pada saat pelaksanaan di rumah sakit nggak tahu ya. Maksudnya hilang semua apa yang harus dilakukan. Cuman ya itu tadi, pada saat tadi ventilasi yang ketiga tidak masuk, biasanya obat akan masuk. Tadi ya epinefrin sama. Jadi oke, kasih epinefrin. Oke, gagal. Kemarin anak saya sudah masuk ke 100, sudah masuk intubasi, tapi setelah intubasi dievaluasi dalam waktu 60 menit gagal intubasi. Padahal dia udah bagus tuh, udah berhasil, udah maksudnya dia bagus, berhasil merintih lah ya, merintih, makanya dikasih intubasi, sudah berhasil dalam waktu 60 menit, 60 detik, 1 menit. Ini oke, berhasil, ini berjalan naik ke 130. Setelah nggak lama itu tiba-tiba dia langsung ke bawah RJP sekali. Saya bilang stop, kami sudah juga kasihan kalau kita teruskan untuk RJP gitu ya. Itulah maksudnya walaupun kalian yang menjadi seorang bidan, nggak menutup kemungkinan kita akan menemukan kasus, dan ternyata kasusnya bukan sama pasien, itu kalau saya sama anak sendiri gitu ya. Jadi berarti memang memerlukan waktu yang sangat cepat, hitungannya detik, bukan hitungannya menit, yang memang kita udah panik kesalahan sih tidak. Jadi memang pada saat kita melakukan VTP, HBB, dalam melakukan resusitasi, tidak bisa kita melakukannya dengan satu. Karena tadi banyak, yang satu masukin obat, yang satu harus nge-bagging, yang satu harus operasi dada. Kemarin timnya tuh kalau udah begitu kan kita setelah di rumah sakit enak ya, udah ada tim koddu ya. Jadi pada saat anak saya panggil koddu itu langsung satu tim itu 5 orang, 2 yang megang obat, 1 yang bagging, 1 yang resusitasi, 1 yang evaluasi. Jadi yang komandonya 1 orang. Oke, bagging, oke, RJP, oke, obat masuk. Semuanya itu berkumpul, dan alhamdulillah saya diperkenankan untuk masuk, sehingga saya lihat perjalanan resusitasinya seperti apa ya. Jadi nanti sudah dipasang CPAP juga tapi tidak berhasil, karena memang kalau CPAP ini kan dipergunakannya kalau memang bayi lahir tidak menangis. Kalau anak saya kan kondisinya dia memang bernafas, tapi tiba-tiba dia tidak hilang nafas gitu kondisinya, jadi di resusitasi namanya. Tapi kalau CPAP atau HBB itu kita lakukan pada bayi baru lahir. Kalau saya kan biasanya 18 bulan udah besar ya, berarti lagi sakit tiba-tiba di drop gitu, kita lakukannya bukan HBB, bukan ventilasi, kita pakainya adalah dengan kompresi dada. Jadi resusitasi itu biasanya kita lakukan di rumah sakit. Jadi kalian jangan melakukan kompresi dada, udah dapet nih materinya saya bisa, jangan. Kalau gitu udah sampai HBB aja, sampai dia berusaha bernafas saja. Sudah dia berusaha bernafas, kita lakukan biar yang melakukan kompresi dada itu nanti di rumah sakit kami banyak obat-obatan, banyak alat yang harus dimasukkan. Kalau dia berhasil kan kita nggak punya intubasi gitu. Ya, jadi jangan melakukan resusitasi di tempat yang memang alatnya tidak ada. Jadi kita lakukan resusitasi itu adalah di rumah sakit. Kita hanya diberi kewenangan sampai HBB kalau kita di PPMB. Tapi kalau kalian kerjanya di rumah sakit nanti suatu hari, kalian kerjanya di ruang NICU ya, kalian harus kompeten melakukan resusitasi. Oke, sampai sini ada tanya? Jelas? Kita coba satu lagi, siapa satu lagi yang mau maju? Kita coba ya, oke ya. Tapi kalau waktunya masih berjalan, reposisi aja. Sampaikan dia mengembang. Jangan diteruskan terus ini, tapi dia nggak mengembang, nanti kalian nggak lulus. Pokoknya pastikan ketika kalian begini, dia mengembang, berarti udah teruskan segini posisinya, jangan dirubah-ubah. Tapi kalau misalnya lagi ujian, kok nggak ngembang, misalkan nggak, kayak gimana ya? Nah, kan kok nggak ngembang tuh, ya berarti kalian posisinya terlalu atas, nggak posisi. Oke, siapa yang mau nyoba? Satu orang. Oh, nyoba. Satu lagi yang jadi asisten. Jadi dia
lahir. Kita melakukan langkah pertama. Dia lahir misalkan, taruh di atas perut Ibu. Apa yang kita lakukan? Bisa nilai tonus otot, menangis, dan warna kulitnya. Jika misal bayinya tidak menangis, kita keringkan dulu. Badannya, lalu jika masih tidak menangis, kita lakukan kita bermir. Di sini aja dulu ya. Di sini masih di perut ibu, Masih di perut ibu ya. Kita isap bermir dari mulut. Lalu Dikepesin nih, bukanya di luar. Enggak, jangan di situ, nanti masuk ke dalam. oh berarti Nah. Yang mulut. Masukkan. Ya. Terus kemudian dia akan nangis. kita usap-usap bagian punggungnya, usap-usap bagian punggung dan telapak kaki. Terus dia nggak nangis. Masih jalannya selalu kita pindahkan ke Jepit dulu. jepit tali pusat, potong, lalu ikat. Lalu selanjutnya kalau masih nggak nangis, kita lanjutkan ke meja resusitasi. Oke, pernapasan pertama udah ya. Sekarang Sekarang pernapasan yang kedua. Siapkan meja resusitasi dengan alas. Lalu selanjutnya diberikan bantalan di bawah leher bayi. Kita lakukan langsung Ventilasi. langsung dulu ya nanti ya. Oke, ventilasinya berapa? 40 kali dalam 1 menit. Ininya nahan dagu, yang jari tengahnya nahan dagu, ininya yang nahan sungkup ya. 40. Ulangi deh ini. Nah, Satu lepas, dua lepas, tiga lepas, satu lepas, tiga selama Di bawah handuk. kali selama 1 menit. Lalu selanjutnya dievaluasi LDJ, diperiksa LDJ-nya apakah kurang dari 100 atau tidak. dari sini sana. Posisinya di satu, di sini satu, di sini. Ini kan putih. Sekarang LDD-nya di sini. Di bawah. Oke, sekarang ternyata LDD-nya kurang dari 100. Lakukan Lepas. ventilasi yang kedua. Sama dalam waktu 1 menit melakukan 40 kali ventilasi. Ternyata dia udah 1 menit deh. Ada LDD lagi. Masih belum ada perkembangan LDJ. Ternyata masih kurang dari 100. Selanjutnya kita kita cek suhu. Takutnya tuh gini, apakah ada yang bocor atau adanya turun ke bawah. Jadi kita pastikan dia kuat lagi gitu ya. Cek suhu, terus Posisi kepala. apakah dia turun atau terlalu ke atas. Selanjutnya bisa berdiri dari mulut. Makanya bengkoknya nggak ada, ini pakai bengkoknya. Selanjutnya Buka mulut. buka mulut. Lalu selanjutnya Kanan. Jadi nanti pada saat dianya kan bayinya biasanya kan tidak membuka begini ya. Jadi pada saat kita sudah reposisi, sudah memperbaiki ini, sudah ini agak dibuka dikit, ininya naik, ini dagunya dikebawahin, ini kita pasang, kita ini posisi.
Jadi dibuka mulutnya pakai telunjuk kita ya, jadi dia agak dibukain. Jangan Bang. Ini sakit ya. Kalian apa Bang? Setelah dilakukan SLBT, kita lakukan ventilasi yang ketiga Dengan tekanan yang perlu ditambah. Lalu tekanannya gini ya, tekan, lepas, tekan, lepas, lihat. 1 lepas, 2 lepas. Nanti kalian berhitungnya latihannya pakai detikan ya, yang bunyi. Jadi misalkan kalian melakukannya 40 kali tapi 1 menit lebih dari zone. Kalian harus pas 60 detik. lalu setelah melakukan SLBT dilakukan ventilasi selama 1 menit. Nah langsung masuk ke ini. Oh, kan LDJ dulu. Ini udah sama SLBT ya, masuk LDJ dulu. LDJ-nya masih di nanti informasikan kepada bahwa ibu kondisi bayinya belum ada perbaikan. Sepertinya bayinya perlu alat yang lebih, penanganan yang lebih, sehingga kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Apakah ibu menyetujui gitu ya? Oh iya, yang terbaik buat anak saya. Berarti sambil menyiapkan rujukan, sambil ventilasi. Di 3 menit kita lakukan ventilasi, ya. Kemudian kita LDG-nya lihat, kalau misalkan terus menurun, ya di bawah sampai kan, LDG-nya malah sekarang 60, misalkan ventilasi lagi sampai 10 menit, kan 3 menit ya, sampai 10 menit. Periksa di 10 menit, kalau memang masih bagus, itu harus terus ventilasi sampai kita menuju. Tapi di 10 menit, ibu ini LDG-nya nggak terdengar, terus kita lepas ventilasinya, tidak ada tarikan dada, tidak ada nafas, LDG-nya tidak ada, berarti kita katakan Meninggal. Jadi 10 menit yang jadi maksimal 10 menit ya. Itu untuk KBP. Nah ternyata kalau misalkan dia masih ada usaha bernafas dari 40 naik jadi 100, mobil udah siap, tetap ventilasi di mobil, di ambulannya sambil terjun. Nah itu kondisi yang HBP-nya. Beda dengan tadi yang di rumah sakit. Di rumah sakit ternyata bayinya nggak bagus, sama tadi ventilasi sampai SLBT, tapi lanjutkan dengan kompresi bebas. Ternyata tadi misalkan udah ventilasi 3, ya masih jelek, berarti kita lakukan kompresi langsung aja kompresi. Satu megang bagging. Nah, ya ini yang kompresi dada dari sini kan? Kamu dari sana boleh. Dipegang. Nah, kompresi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini nah itu posisi begini. Nah, tunggu dulu, ventilasi dulu. Bang, nggak kembang. Stop, lagi, ulangi. Nah, stop, satu lagi. Kamu udah di dada. Nah, sekarang. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa sih dari samping? Kamu dari samping kak? Kamu dari samping. Ini aja. Enggak gitu. Dari samping sana. No, ini dua. Atau dari sini posisi enak. Satu, sok. Harus sampingan Pak. Nah, ya kita lakukan dalam waktu 1 menit juga. Kalau misalkan dianya misalkan nggak bagus, tadi masukin obat. Ya, ternyata Bu ada merintih, langsung pasang sipep. Jadi kalau misalkan dia bayi baru lahir nih, ada merintih, kalau di rumah sakit nggak pakai ventilasi, nggak pakai VTP. Kalau di rumah sakit VTP-nya baru cuma sekali, langsung kita pasang
si pedik ya itu lebih mengembangkan daripada Ventilasi. pakai sipep itu kan udah pakai alat ya, jadi dia akan mengembang sendiri dibandingkan pakai, tapi untuk sambil menyiapkan sipep kita pakai ventilasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau misal rumah sakitnya jauh dari TPND, terus ventilasinya lebih dari 10 menit gitu di Evaluasi kalau ya tadi yang kebagian juga berarti meninggal, tapi kalau misalnya itu lanjut. berarti lebih dari 10 menit kalau bayinya ada perkembangan yang gitu. Lanjut sih, kalau misalkan dia ada perkembangan ya udah lanjutkan PTP, tapi batasan kita walaupun jauh kita lakukan rujukan. Jadi kita udah dalam, kita kan hanya punya waktu berapa, 1 menit, 2 menit, 3 menit, cuma 10 menit ketika melakukan HBB ya. Nah kita udah wanti-wanti Bapak, jadi kita melakukan inform konsen itu jangan pada saat DJJ-nya dikurang dari 60, tapi dari awal. Bapak saya bayinya tidak bernafas, saya akan bantu, tapi jika gagal kami membutuhkan bantuan Bapak harus dirujuk. Jadi kita udah inform konsen pas bayi itu lahir, kita lakukan pembicaraan resusitasi, itu udah inform konsen kita mau melakukan. Jadi jangan sampai gini, kalian mau melakukan resusitasi tanpa inform konsen. Nanti ketika bayinya di 10 menit meninggal, iya bayi saya soalnya sama bu bidannya di apa namanya itu ditekan-tekan gitu. Kan namanya orang desa nggak paham itu namanya resusitasi ya. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap bayi itu kita lakukan inform konsen. Jadi inform konsen jangan dilakukan pada saat bayi itu RDD-nya 60, tapi pada saat dia lahir tidak menangis saja sudah inform konsen. Bapak ini bayinya nggak nangis, saya akan bantu usaha nafasnya ya Pak, tapi kalau memang tidak berhasil kami harus rujukan, kami siapkan rujukan dari sekarang ya Pak. Jadi HPB itu hanya sementara, jika misalkan nggak jadi ya tinggal cancel ke rumah sakit, tapi kita udah telepon rumah sakitnya. Misalkan dari awal kita, kalau dia merintih beda, tapi kalau dia sama sekali nggak menangis, bayi yang nggak menangis itu tuh hitungannya nggak lama, hitungannya hanya 10 menit itu, golden age itu 10 menit. Jadi bayi lahir itu benar-benar lunglai gitu. Jadi kayak kalau ini kan keras ya, tapi kalau bayi lahir sesungguhnya itu dia benar-benar biru. Dulu saya pernah alami seperti itu, biru, lunglai aja ngaplek gitu. Akhirnya kita harus cepat gitu, langsung udah 2 ke sana, biar saya di ruang bersalin bidannya 1 orang gitu ya. Kemudian ibunya sudah lahir plasenta bisa kita tinggalkan, yang masa siapa? Ya keluarganya gitu ya. Kita tinggalkan sebentar, kita langsung ke bayi. Kalau memang bidannya cuma 2, saat itu kita nggak punya orang lagi nih, ya udah ketika plasenta sudah lahir, sudah keempat, tinggalkan, biarkan dievaluasi sama ibunya. Kalau misalkan dia kontraksinya bagus kan dia ajarin untuk masas kan ya, baru kita bantu untuk bayinya. Setelah itu baru kita inform konsen, inilah harus ini Pak, harus bantu nafas, gimana Pak, kalau memang nggak bagus saya mau cari rumah sakit. Nah dari situ bapaknya oke, kita telepon rumah sakit. Sekarang ada yang namanya sisrut, jadi dimanapun ada sistem rujukan, jadi via WhatsApp biasanya. Jadi kalau kadang-kadang kalau orang kan nggak paham ya, itu si perawatnya sama bidannya main handphone gitu ya, padahal mereka mungkin lagi mengusahakan mencari tempat gitu ya, karena sisrut itu by WhatsApp gitu ya, atau jarang lah by telepon gitu ya. Jadi sisrut itu di sisrut itu kita akan melihat rumah sakit mana yang bisa menerima, jadi semua tuh ada masuk situ, bukan rumah sakit satu enggak, tapi di situ ada namanya sistem rujukan. Jadi di situ dari mana kita mau ke rumah sakit mana itu akan terlihat rumah sakit mana yang kosong, yang ada nicunya mana. Ketika sudah menemukan ke tempatnya ada, udah sambil kita menyiapkan si mobil datang gitu ya, menyiapkan obat-obatan, kita melakukan ventilasi tadi. Ya harapannya dengan HBB itu kita berhasil. Tapi kalau atau tidak dia stabil. Tapi kalau HBB pun stabil, saran saya rujuk. Apalagi kalau dia prenatal. Kita hanya bantu dia bernafas. Ketika sudah bernafas tetap kita harus merujuk, karena ada perawatan bayi setelah resusitasinya kan, ada perawatan pasca resusnya. Sehingga kalau di PMB kan kita nggak mungkin ada perawatan pasca resus, dan kita nggak mungkin juga di puskesmas ada perawatan pasca resus. Biasanya di TPMB maupun di rumah sakit itu sambil dirujuk ya. Jadi jangan melakukan rujukan setelah dia ventilasi ketiga ya, sampai kita inform konsen kembali, Bapak ini memang harus ke rumah sakit gimana Pak, tapi kondisinya, kasih tahu kondisinya, Bapak ini kondisinya turun naik. Kalau saya lakukan sekali lagi tidak berhasil,
kami mohon maaf. Jadi pokoknya udah siap, jangan sampai dia komplain setelah bayinya pass away. Oke, kita akan menghadapi seperti itu ya Bu Bidan ya, harus siap mental ya. Saya menghadapi itu ada 2 kasus, tapi selama saya jadi bidan ya, karena saya lamanya bukan di pendidikan, saya lamanya di rumah sakit gitu. Jadi saya dari keluar bidan saya langsung di rumah sakit, kemudian saya ditaruh di UGD zaman 2002, masih banyak angka kematian tuh, masih banyak dukun, jadi ibu-ibu bersalin itu banyak yang didorong. Ada kejadian saya dinas di IGD sendirian, kemudian itu pasien datang, dia udah pucet, ketika itu kenapa perdarahan bayinya udah lahir bla. Ketika saya lihat ada yang menonjol di luka, saya kira pasien tahunya itu Rati. Akhirnya kita panggil bidan yang di Connect, bidan yang Connect, bidan yang di PK, di PK turun semua. Kita langsung bagi tim, siapa yang telepon dokter, siapa yang nahan rahimnya, siapa yang bagging infusnya, karena harus 2 inline. Siapa yang infus 2 jalur, karena pasti dari si bidannya udah 1 inline, kita nambah 1 inline lagi, itu pun kita nggak bisa hitung dengan 2 proses. Pasang yang namanya tensi, pasang di lebet infus, kita pompa supaya cairan masuk, karena pendarahan. Kamar Oka hubungi, dokter Abdin hubungi, ini hubungi, yang menilai siapa? Bukan dokter, bidan. Jadi memang kompetensi kita harus lebih daripada dokter, itu betul. Karena yang periksa semua di awal itu Bu Bidan, yang periksa dalam itu Bu Bidan, yang tahu bayi itu jelek Bu Bidan, yang tahu pasiennya jelek juga Bu Bidan. Dokter kan tinggal dok, ada kondisi begini. Itu kan udah siap. Kalau kita salah di awal, saya pernah dilempar sama gas. Kalau kita nggak benar, maksudnya di sini mungkin ya ada dosen yang bawaannya menekan suaranya ke atas, ada yang berikan pressure. Itu sebetulnya membentuk mental kalian, karena di rumah sakit itu lebih daripada itu. Apalagi kalau kita sudah di ruang OK, karena saya lama di ruang OK. Kalau di ruang OK, kalau misalkan nggak ngitung bekas kasan, kan kasan itu kan udah dihitung harus ada 20. Kita udah operasi, kita harus hitung jadi 20 juga, takutnya kan ada yang salah aja, itu kasan kan dilempar gitu. Jadi kita udah siap-siap dengan dokter Abdi yang seperti itu, karena memang sebetulnya dokter Abdi itu nggak galak, cuma karena kita bertarung dengan nyawa, stresor mereka meningkat, kita semua meningkat gitu. Jadinya itu yang harus kita siapkan, mental kita dari sekarang siap jadi bidan. Tapi kan jadi kejadian gini, dulu zaman saya ya, oh enak nih jadi bidan, sayangnya banyak, apalagi kalau BPJS nanti duitnya banyak, apa kan mereka gitu. Tapi saya berpikirnya pasien yang datang ke saya ini nanti normal deh. Ada yang normal kemarin, dulu kejadian itu, ada yang normal, nggak semuanya normal, saya periksa semuanya normal. Pada saat dia bersalin selesai, tidak ada selaput, saya perasa sih nggak ada yang tinggal, karena kan selaput ketuban itu tipis banget. Jadi kalau ada ketinggalan pun, kalau kita nggak jeli itu nggak bisa terdeteksi ya. Akhirnya di kala 4, dulu kejadiannya kontraksi bagus. Di kala 4, dia itu ada perdarahan yang tidak enggak, perdarahannya cuma sedikit, cuman dia di 1 jam postpartum ternyata loh, kondisi ibunya udah pucat, ini waduh pas dilihat. Jadi dia enggak, kalau di kita teori ya belajar kan lembek gitu ya, masa pada aslinya kan enggak seperti itu. Benar-benar ada yang tidak keras banget, tapi hati-hati dengan yang keras banget. Memang harus keras, memang harus keras, bulan keras itu. Jadi hati-hati pada saat kalapan juga jangan abaikan ya, tetap harus dipantau. Akhirnya ternyata dia tidak ada selaput dan dia atonia. Akhirnya dia akhirnya apa? Meninggal. Sempat kata, oh ini bidannya nih, enggak apa? Karena kita kan kemarin melakukannya KBI. Mungkin salahnya kita tidak mengkomunikasikan, kesannya jadi diobok-obok. Padahal kan kita bukan mengobok-obok, dia melakukan KBI gitu ya. Ya sampai pernah mau digugat ya berapa miliar dan sebagainya, tapi kan kita melalui AMP ya, audit maternal, dan akhirnya ditemukan memang dia dengan
kondisi atau UTI dan ibunya punya kelainan pembuluh darah. Jadi jangan juga kalian abai di anamnesa. Ya, di anamnesa benar-benar detail. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang gini. Ada pas kita telaah lagi kasus itu, ibu itu nggak mau lahir di rumah sakit karena anak pertama, kedua, ketiga dia perdarahan ternyata. Jadi dia punya trauma untuk masuk tangannya ke dalam. Ternyata pas dilihat dia memang punya kelainan pembuluh darah dan memang tidak harus dilahirkan di rumah sakit dan nggak boleh persalinan normal harusnya. Ya, tapi ibu itu tidak mau seperti itu. Jadinya hanya clear lah masalah itu. Jadi benar-benar pembelajarannya adalah anamnesa itu bukan hal yang mudah. Kan kalau kalian kan biasanya, Bu, umur berapa, ini berapa, ini mudah banget. Padahal itu bukan sesuatu yang mudah untuk mengungkapkan sebetulnya ada apa dalam dirinya sendiri. Karena itu buat kesehatannya di mereka sendiri. Karena di rumah kita ya, yang nolong. Nah itu kita bisa, jangan pokoknya satu, jangan abai dan anamnesa. Semua yang kita harus kaji secara dalam, apalagi misalkan riwayat keluarga, riwayat penyakitnya diteliti, di riwayat obsesi yang lalu itu diteliti semuanya sama kalian. Sudah pasti clear karena 6 kali sekarang ya HRC, berarti kita harus memang melakukan dia untuk USG sarankan. Kemudian jangan lupa cek HB. Itu hal mudah tapi kadang-kadang ada ya satu itu. Nah pada saat kita ANC dikelola ternyata misalkan ini 100 tensi saya 120 biasanya 90, tapi kenapa pada saat AMI 120 jangan abai, itu bisa juga namanya preferensi karena dia ada kenaikan sistol dan diastol. Tapi kan bu normalnya itu 120 tapi kan normal bisa berapa? 90 gitu. Ya jadi itu harus dilihat juga. Terus pada saat USG hasilnya misalkan nih ada mekonium, terus dia udah 42 minggu, jangan lama dia orang saya bisa kok, saya kerja di rumah sakit bawah udah ahli kok namanya, saya nolong aja lah di rumah bisa kok. Jangan juga gitu ya, hanya karena uang gitu ya. Ini kan biasa kan kita itu nggak bisa di rumah saya, kita di rumah sakit. Ya, jadi tetap sekiranya yang beresiko terhadap bayi dan ibu kita lakukan rujuk. Nanti disebutnya saya bidan rujuk dong ya kan, kita lihat indikasi. Jangan hasil, udah rujuk, nah itu beda lagi. Kalau saya nggak mau persalinan, saya maunya kalau bukan praktek tidak bayi aja ya nggak gitu juga. Nanti punah dong bidannya di Indonesia sih akan mau persalinan. Kalau di Belanda tuh nggak ada yang namanya persalinan itu oleh dokter kan, semuanya oleh bidan. Kecuali tadi ada yang memang faktor risiko baru kita rumah sakit dulu orang. Makanya bidan hubungi harus bisa HBB, harus bisa melakukan persalinan, harus bisa. Oke, siap ya jadi bidan? Siap. Kayak kata-katanya tuh kemarin, Ibu saya mau udah di program ini, saya mau pertama kali ke rumah sakit, saya takut. Kita sama, saya takut. Akhirnya kita support semuanya, enggak harus saya diri bisa. Enggak ada, saya juga awalnya nggak mungkin jadi begini. Semua dari yang nggak bisa. Tapi kita kan mau belajar. Akhirnya mereka sudah sampai di rumah sakit sekarang. Mereka bahagia bertemu dengan pasien-pasien. Mau bahagia kan Nurul? Bahagia Bu, saya senang tapi naik siklus setiap hari. Saya senang tahu pasien. Nanti kita banyak komunikasi bidan itu sama pasien. Bisa ya? Harus bisa. Ya. Ini jangan lupa harus bisa menekan. Ya. Oke. Ada mau nyoba lagi sekali yuk? Masih ada waktu jam berapa?